Assalamualaikum semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan semoga yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini aku bisa share video lagi. Seperti biasa ya teman-teman, setelah aku buat evaluasi gaji, nah ini saatnya aku bikin alokasi gajinya. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di sini aku nggak ada niat untuk pamer, ria atau apapun yang negatif. Jadi di sini aku niatnya hanya sharing aja ya. Jadi teman-teman ambil sisi positif di setiap video-video aku. Nah, untuk teman-teman udah mulai atur keuangan kayak aku belum nih? Kalau belum, yuk mulai aja dulu pelan-pelan. Yang terpenting kita catat ya, kita catat semua pengeluaran dan pemasukan. Nah, ini aku juga sebenarnya masih sama-sama belajar ya, jadi kita belajar bareng-bareng. Dan satu lagi ya teman-teman, jadi setiap pengeluaran dan pemasukan setiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Jadi jangan samakan antara keuangan kita dengan keuangan orang lain gitu. Jadi kita jangan asal ngejudge video orang kok misalkan 2 orang segitu cukup sih, aku aja kurang atau sebaliknya gitu. Jadi yang tahu kebutuhan, yang tahu keuangan kita ya kita sendiri ya teman-teman. Oke, aku lanjut ke video. Di sini ada kategori giving. Nah, giving ini aku biasanya kasih ke orang tua dan sedekah. Untuk nominalnya nggak aku kasih tahu ya. Kenapa sih Mbak kok nominalnya nggak dikasih tahu? Nah, karena itu termasuk privacy ya teman-teman. Kayak misalkan untuk gaji per bulannya itu berapa juga itu termasuk privacy. Jadi kita menghargai aja ya. Oke lanjut, di sini ada saving. Nah untuk bulan ini aku itu mau isi dana darurat, dana kurban dan juga dana lebaran. Yang sebelumnya udah pernah aku buat tabelnya. Tapi baru dibikin tabelnya aja ya, belum aku isi. Nah isinya itu mulai dari bulan ini. Kecuali dana kurban ya, kalau dana kurban itu udah aku isi dari lama. Nah karena kan kita udah usai lebaran gitu, jadi aku bikin dana lebaran dari sekarang gitu. Jadi biar waktunya itu 1 tahun ke depan gitu. Nah kalau untuk dana darurat kebetulan itu waktu itu tabungannya itu udah aku ambil semua untuk kebutuhan mendesak gitu. Jadi ini aku mulai dari awal lagi. Nah untuk dana daruratnya aku sisihkan 200.000, dana kurbannya 200.000, dan dana lebarannya 100.000. Nah untuk pengisian tabungan ini juga sesuaikan dengan keperluan masing-masing aja ya. Di sini teman-teman enggak harus sama dengan aku, jadi sesuaikan aja dengan gaji kalian masing-masing. Atau misalkan nyicil per bulannya 50 atau 10.000 juga nggak masalah ya. Yang terpenting kita itu mampu dan kita itu nabungnya itu nggak terlalu beban. Lanjut, di sini ada kategori kewajiban yang setiap bulannya wajib aku bayar. Yang pertama itu ada kontrakan sebesar 1,6 juta, untuk uang sampahnya 25.000 dan untuk listriknya 100.000. Lanjut ke kategori living ya teman-teman. Di sini groceriesnya aku kurangi dari minggu kemarin karena minggu kemarin kan itu lebaran ya sama puasa. Jadi wajar aja sih kalau kebutuhan kita itu naik. Nah sekarang aku mulai turunkan kembali groceriesnya 1,3 dan untuk foodnya 200.000, gas dan galonnya tetap 150.000, untuk snacknya 200.000, health dan eating out atau makan di luar 100.000, unexpectednya 300.000, kuotanya untuk 2 orang 200.000. Nah ini unexpectednya 300.000, barangkali ntar ada tambahan karena kebetulan di awal Mei aku mau pulang kampung, baru pulang kampung ini teman-teman. Siapa tahu nanti ada kebutuhan yang mendadak ya, karena aku kan ke
kampung halaman aku. Di sana kan ada orang tua, ada anak-anak gitu kan, ada ponakan-ponakan gitu. Ya walaupun aku udah menyiapkan dana untuk mereka, tapi kan barangkali ya ini untuk jaga-jaga sih. Oke, lanjut. Di sini aku tinggal masuk-masukkan uangnya di dompet disiplin. Nah, untuk yang aku masukkan di dompet disiplin itu khusus untuk kategori living aja ya teman-teman, karena untuk listrik itu aku bayarnya by Shopee, dan untuk kontrakan juga aku by transfer, kecuali uang sampah sih. Uang sampah nanti aku taruh di bagian paling belakang. Selanjutnya untuk giving juga aku by transfer, dan untuk saving, nah nanti setelah aku udah masukkan semuanya di dompet disiplin, baru aku masukkan savingnya itu di binder yang biasa ya teman-teman. Nah nanti teman-teman lihat sendiri untuk tabel dana darurat, dana kurban, dan dana lebarannya, barangkali ada yang mau samaan targetnya, total nominalnya, nanti bisa di screenshot aja ya. Nah, waktu itu juga ada teman-teman yang komen di TikTok dan juga di Instagram aku, "Mbak, kenapa sih kok nabungnya banyak banget? Ada tabungan kalender, ada tabungan berjangka, dan juga ada tabungan yang lain." Nah, di sini aku juga nggak ada niat pamer atau apapun ya. Jadi sebagian itu hanya untuk konten ya teman-teman. Misalkan ada yang request mau dibuatkan tabungan target sekian untuk sekian tahun gitu. Nah, itu di situ aku bikin, dan otomatis aku harus praktekkan ya. Aku harus mengeluarkan uangnya. Nah, di situ tuh cuma konten ya, teman-teman. Nah, untuk tabungan yang punya aku pribadi yang setiap bulannya, setiap harinya aku isi, itu biasanya itu di YouTube ya. Jadi yang akurat memang di YouTube, itu asli pure ya. Asli tabungan aku yang sekarang. Nah, kalau yang di TikTok, di Instagram itu biasanya hanya untuk konten saja. Jadi video nabung itu biasanya kebanyakan permintaan atau request dari follower-follower aku. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini tadi aku lupa nggak simpan uang sampahnya, dan di sini uang sampahnya sebulannya 25.000 teman-teman kalau di Jakarta. Nah, kalau di daerah teman-teman berapa ya sebulannya? Nah, ini udah selesai teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau beli samaan semua produk yang ada di video-video aku seperti binder, alat tulis, dompet disiplin, celengan kayak gitu, langsung aja klik di deskripsi aku ya teman-teman. Nah, nanti tinggal diklik aja linknya, otomatis nanti langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah, lanjut di sini yang pertama aku bakal isi dana darurat. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu tabelnya, jadi ini aku simple aja, yang penting aku itu tahu dan ada catatan gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku nulis tanggalnya, masuk, keluar, dan juga jumlah. Nah, masuk ini pemasukan gitu ya. Nah, kayak ini contohnya, masuk di tanggal sekian, nominalnya sekian gitu. Nah, kalau misalkan suatu saat aku mau ambil dana ini, nanti masuknya ke bagian keluar kayak gitu teman-teman. Nah, untuk uangnya seperti biasa aku simpannya di Ziplock kayak gini. Nah, insya Allah kayak gini aman ya, asalkan setiap bulan itu teman-teman sering-sering ngecek aja. Jadi biasanya itu kadang ada jamurnya gitu loh teman-teman, kalau aku ya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Nah, kalau misalkan udah baunya nggak enak, itu biasanya uangnya aku tuker aja dengan uang yang baru gitu. Nah, lanjut di sini aku isi juga dana lebaran. Ini tabel baru yang waktu itu aku pernah buat. Nah, kalau teman-teman mau juga langsung aja di screenshot ya, atau bisa tonton di video-video yang sebelumnya ya. Nah, untuk kali ini aku itu targetnya 5 juta. Nah, kalau waktu tahun lalu itu 3 juta teman-teman. Kini aku naikkan jadi 5 juta ya, insya Allah. Bismillah, semoga tercapai dana lebaran aku kali ini. Nah, ini juga dana kurbannya, ini targetnya juga 3 juta. Ini masih lama banget teman-teman, Masya Allah. Semoga juga aku bisa kurban juga ya di tahun ini, karena tahun sebelumnya juga aku belum sempat kurban teman-teman. Semoga ini tabungan korbannya cepet full tuh, tinggal segini. Jadi setiap kotaknya itu 50.000 jumlahnya. Nah, untuk teman-temanku yang nonton video ini, semoga tabungannya itu di
dimudahkan, dilancarkan rezekinya ya. Biar semuanya itu lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat like video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. See you on the next video. Bye. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.